Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang bersama Habib Agil bin Abdul Qadir Barakbah. Beliau teman kita seperjuangan di Pondok Darut Tauhid Malang. Kemudian kita juga bersama ke Darul Mustafa di Tarim. Ahlan wa sahlan ya Habib. Assalamualaikum. Kif halakum? Tamam. Alhamdulillah. Kita ini sekarang mau ngobrol-ngobrol, Habib. Tentang gimana perjalanan antum dari pondok sampai ke Darul Mustafa. Perjalanan yang panjang sebenarnya. Nah, ketika mana Habib Umar berziarah ke Pondok Darut Tauhid, di situ saya mulai tertarik dengan beliau, dengan akhlaknya, dengan motivasi dakwanya, sehingga Al-Fagir kepingin ke Darul Mustafa. itu pertama kali ketemu Habib Umar ya? Iya. Di Malang. Di Malang, di Pondok. Cuman nggak lama, beliau ziarah ke Pondok sebentar saja. Nah, hitungan jam lah. Iya, ya. Tapi alhamdulillah bisa musafahah, bisa melihat beliau. Nah, kemudian saya baru kepikir mau ke Darul Mustafa. Darul Mustafa. Dari Darut Tauhid berapa tahun? Di Darut Tauhid 5 tahun, kemudian pulang ke Palembang. Kebetulan pada saat itu ada cabang resmi untuk pemberangkatan tulab ke Darul Mustafa. Siapa yang ketiga yang Itu megang? namanya Majmu'ah Madinah. Itu ada di Faula Ustadz Ahmad Idris, Nah, ada Habib Muhammad bin Husain bin Syihab, nah, Habib Mahdi bin Syihab, ada juga Habib Hashim dan Habib Umar Rafiq. Nah, itu anak persiapan 6 bulan, hafalan mutun, terus juga hafal juz 29 30. masih pakai syarat-syarat itu ya? Iya, pakai surut. Tahun berapa itu? Tahun 2006. 2006. Terus berangkatnya? Anak mulai Rejab, berangkatnya Muharram. Itu hafal apa aja? Kemarin itu Safina, Dakhir Musarrafah, Zakhirah Musyawarafah, Aqidatul Awam, Aqidatul Awam, Baikuni, Baikuni, terus Masya Allah. Quran juz 29 sama 30, Juz 930, ya, terus Suarul Khamas, Suar Khams. ya, sama Safina, sama Jurumiyah, matannya. Safina sama Jurumiyah. Matannya. Masya Allah. Jadi berangkat itu sudah isi ya. Iya. Tinggal di sana melanjutkan lagi. Berangkat terus berapa orang itu? Itu waktu berangkat, Ana dibawa ke Jakarta, Nah. ke Condet. Pada saat itu yang megang masih Habib Ali Al-Haddad, Al-Haddad, Sewun. Terus yang ngurusin kita Habib Al-Haddad juga, Al-Haddad dari Condet situ, Habib Dibaj. Habib Dibaj. Habib Dibaj Al-Haddad. Pada saat itu rombongan anak 18 orang. 18 orang. Iya. Saya sebentar, Beb. Nunggu ada. Selesai ada. Oke, Beb. Lanjut lagi. Habis dari Jakarta sama Habib Ali Haddad sama Habib Dibaj. Dibaj. Terus Ya, pada saat itu yang berangkat orang 18. 18 orang. Ya, Duf'ana itu 18 orang dan termasuk Duf'a ke-13 yang berangkat ke Darul Mustafa. Duf'ah ke-13. Iya. Masya Allah. Jadi yang rombongan anak itu ada 10 orang dari Banjar, 10 orang Banjar, satu dari Malang, Malang, anak dari Palembang sendiri juga. Palembang sendiri? Iya, Al-Haddad 2 orang dari Bogor, dari Jakarta 2 orang. Al-Haddad siapa? Muhammad bin Thohir? Muhammad bin Thohir sama Alwi. Alwi, Masya dua Allah. saudara. Yang dari Malang Ja'far, Jufri. Ja'far Al-Jufri, Iya. Ja'far Mania. Nah, Masya Allah. Terus Terus yang 2 Zaki. Zaki? Sunnabawi, Zaki bin Syahab. Zaki bin Syahab, Masya Allah. Dan apa? Satu lagi Fahmi Segaf. Fahmi Asegaf, Fahmi bin Saleh. Iya, wal bagi min Banjar. Bagi bin Banjar. Nah, waktu mau berangkat kebetulan bahasa Arabnya Ana ini alhamdulillah binisbah dari rombongan. Masya Allah. Karena Darut Tauhid Darut ini kan Tauhid, basicnya luar Arabiyahnya diperketat di zaman Ana itu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi ketika itu dititipin uang semua jamaah ini. Ketua rombongan berarti. Ketua rombongan dititipin fulus sama Habib Ali Haddad Sewun. Dibilangin deh bawa fulus ini. Nanti kasih kepada Arif. Gisim, Arif. ya, Gisim Malia. Di sana? Apa Enggak, di ketemunya di Darul Mustafa. di Darul Mustafa? Nah. Nyampe, jadi kita orang berangkat pakai Yemenia. Lo di Jakarta berapa hari itu? Jakarta 1 hari aja. Oh langsung, safar, nggak ya. pakai nunggu lama. Nggak pakai nunggu 1 hari. Berangkat. Besoknya berangkat, kita orang diantar sampai bandara, terus pesawatnya malam kalau nggak salah habis maghrib. Padahal maghrib. Ya, safar, terus langsung Dubai, Dubai. transit Dubai, terus langsung ke Son'a. Sana. Sampai Son'a sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam. Yaitu musim dingin namanya
menit. Terus dari Son'a dibawa ke Furu Darul Mustafa di Son'a. Istirahat sebentar karena nunggu subuh. Furu mah Darus Safa. Darul Mustafa lah yang di Oh, Son'a. sudah Zaman ada? Furu yang zaman itu. Oh. Iya, yang awal. Jadi cuman transit sampai subuh. Di subuh ya gelap bias, naik bis. Dari Son'a Dari naik bis. Son'a naik bis ke Seoul? ke Tarim. Oh, Jadi Tarim. kita berangkat habis subuh, nyampe ke Tarim itu ba'dal maghrib. Habis subuh Ba'dal maghrib. Iya, Berapa jam? Dari subuh jam 5 ya? jam Subuh sana? 5 ya. Jam 6 lah. Jam 6 sampai jam 6. Jadi 12 jam. 12 kurang jam, lebih. Masya Allah. Terus nyampe orang sepi kan, Jalsa Isnin. Loh, enggak, di perjalanan itu Nah, aspal semua sudah? ya itu sudah aspal. Daerah Ma'rif itu kita stop makan waktu itu. Ini Oh. kesan pertama masuk ke Yaman. Makan, Makan ya? di tempat Badui, di Ma'rif. Jadi kesan pertama itu melihat orang sana itu makan pakai tangan begini. Jadi makan itu maksudnya nasinya banyak, porsi ya kalau kita porsi orang 5, dia porsi orang 2 ya. Itu kulnya orang Badui, jadi jatuh-jatuh di bawah kita kan nggak biasa. Heran gitu. ya? Iya, heran. Ada Kok sufro bisa? tapi Iya, ada sufro. pakai sufro. Cuman kalau kita kan makan ya jatuh di piring, Iya. dia enggak, dia jatuh di luar tapi pakai sufro. Itu pertama kesannya ya Bingung ya? bingung. Bawa senjata sudah? Iya, udah Tembak-tembakan tuh. tembak-tembakan udah besar. Ya. Akhirnya udah nyampe ke Darul Mustafa itu maghrib, terus lihat nggak ada tulap, ternyata Jalsa Isnin. Taha Jufri yang nyambut. Habib Toha Al-Juhri, Taha Pontianak. Jufri Pontianak. Pada saat itu Beliau musyrif. iya musyrif Indonesia. Enggak, dia naibul musyrif waktu itu. Oh, Musyrifnya Habib siapa? Terus sekarang di Jember. Habib Toha sudah Ya, nunggu. Habib Toha yang Sudah nyambut dikasih kita tahu orang, itu kalau- iya, terus langsung ketemu Arif ngasih infus. Nah setelah itu kita orang ditaruh di musola Fuk 2 minggu. Nah, selama 2 minggu itu hadir ziarah Sayyidina Muhajir dan ziarah Nabi Allahud khas. Tulab. Oh, ziarah khos. Berarti Ya, antum pas Rabiul Muharram, Awal. pas Muharram. Muharram, ya. Muharram. Muharram. Nah, terus setelah 2 minggu dikirim ke Furu. Diantarlah ke Mukalla gitu. Dites dulu enggak selama 2 minggu itu? Ya dites baca Quran sama mutun yang dihafal apa saja. Terus cuman laporan aja kemudian dikirim ke Furu. Kita minta ke Furu. Di Mukalla. Ya kita minta di share cuman nggak bisa dipenuhi semua di share. Akhirnya dibagi, ada yang ke share, ada yang ke Mukalla. Tadi 18 orang Ya itu hampir berarti. mayoritas ke Mukalla. Antum di Mukalla? Mana di Mukalla. Masya Allah. Ya, Mukalla itu nampung 10 santri Indonesia waktu itu. 10 santri Indonesia. Di Mukalla 1 tahun. Setahun, Ya 10 bulan. 10 bulan. Habis itu Pindah ke Darul Mustafa. Darul Mustafa. Itu tartibnya masih Gadim ya? Ya tertib Godim. Gadim dari Dari Mukaddimah. dari Mukaddim Risalatul Jami'ah, Risalatul Safina, Jami'ah, Safina. kemudian naik. Oh, dari awal lagi. Iya, kita Masya tabaruk dari awal lagi tuh. Masya Allah. Lanjut dari awal lagi ya. Sampai di Furu itu sampai Mukaddimah. Furu Syuja. Muqaddimah Hadromiyah sama Fathul Garib. Selesai itu baru ke Dar. Berarti sudah di Dar antum berapa tahun lagi? Di Dar 2 tahun. 2 tahun. Tahun. Selesai. Habis itu masuk tertib Iya, jadid itu. tertib jadid itu. Masya Allah. Asif, asif. Kesan antum ke di Tarim bagaimana, Bib? Di Darul Mustafa atau di Tarim? Ya, jadi Darul Mustafa ini satu bagian dari kota Tarim. Nah, Darul Mustafa ini ya juga tarbiyat Tarim. nah. Ya, di Habib Umar menggabungkan sistem da'awiyah dengan sistem dirasah. Terus. Jadi sampai ada istilah salah sama gosip. Salat sama kosa. Yang pertama ilmu, kita belajar ilmu di situ di halaqat, wa tazkiyatun nafas, kita belajar juga wirid, Nah, tasawuf, puasa 1 bulan 3 hari. ya, Terus kemudian Ayamul dakwah Bid, ilallah ya. Dakwah ilallah itu digilir antar kamar. ya. Jadi sebulan itu 2 kamar keluar Berangkat dakwah. itu Iya, jadi dalam Setiap hari apa itu? Khamis Lailatul Jum'ah itu sampai ba'dal Jumat rujuk. Nginep ya, nginep di masjid. Nginep di masjid. Masya asli. Allah. Di goria-goria di desa-desa di situ. Nah, Kesan dan pesan di Tarim itu, ana sebelum berangkat dinasihati oleh seorang habaib. Di Tarim itu banyak-banyak husnudzon, berprasangka baik. nah. Di sana banyak orang soleh, banyak orang yang dekat sama Allah. Dan di sana kita kalau jaga hati kita berprasangka baik, insya Allah dapat kebaikan. Siapapun kita lihat di Tarim, ternyata betul. Dan saya saksikan pernah suatu saat saya telat pulang dari Tarim mau ke Darul Mustafa itu naik bis, naik kayak angkot gitu yang cuman 20 real pada masa itu.
Jadi kebetulan maghrib dan anak sholat maghrib di sebelah Zambal ada masjid. Nah, Ketika azan itu orang lagi main gaplek. Kalau kita sini main gaplek. domino. Iya, gaplek itu yang itu kan. Akhirnya ketika azan itu semua yang ada di Megah di tempat kopi itu Masya gapleknya ditutup, dia ke masjid semua. Ajib. Itu awamnya di Tarim, sholatnya on time. Ajib. Sholat jamaah di masjid dulu. Dan Langsung anak hadir ya. Setelah sholat baru anak rejak itu naik apa? Itu kesan pertama dari orang awamnya di sana. Masya Allah. Nah, kemudian awam di sana mengerti tentang adabnya Tarim. Salah satunya kalau di pasar di suk Tarim itu kalau kita mau minum, Nah, kalau kita minumnya berdiri ditegur. ditegur ya? Ya, dibilang thalibul ilm la yalik. Orang yang Asik. menuntut ilmu nggak layak, harus duduk. Itu orang masyarakat Orang umumnya. pasar ya. Yang uniknya lagi orang pasar itu kalau nunggu tijarohnya lagi dagang gitu sepi beb, itu baca Quran. Masya Allah. Jadi kalau nggak ada yang mau beli dia gerak Quran. Ngasih Quran. Masya Iya. Allah. Sampai anak punya satu pengalaman, pernah sekali anak makan di Mat'am di depan Masjid Jami. Nah, Ya di Haro Masjid Jami itu. ya, ya. Di Tarim. Jadi kenangan itu yang anak sangat berkesan. Ketika itu saya makan bukan ghanam, ayam. Nah, Ayam pakai marok, pakai nasi gitu. ya. Terus makan, minum marok. Anak minta tambah marok, Nah, dikasihnya marok satu. Kemudian anak mau minta tambah lagi yang ketiga. Wah, anak mau bayar. aha. Anak bilang, anak mau bayar, tambah marok lagi. Itu yang jualan dia bilang nggak boleh. Ajib. Kenapa? Ente thalibul ilm, nggak perlu makan banyak. Marok Masya saja nggak Allah. perlu minum banyak. Ente perlu cukup. Jadi takutnya nanti kebanyakan makan gitu. Ajib. Iya, dia bilang saya bayar nggak. Ente thalibul ilm nggak perlu banyak marok. Maksudnya biar nggak kepikir apa. Jadi Hatta Ya, fokus, ya. lagi jual beli nasihati ya? Iya, jadi dia Dia aib nggak indahum. ngurusi Nggak keuntungan ngurus, ya? Iya, nggak ngurus keuntungan. Jadi dia bilang indahum suatu aib seorang thalibul ilm itu makan di tempat umum. Masya Jadi Allah. kalau beli makanan ya bungkus bawa pulang. Tapi anak di situ ya pikir kayak kita di Indonesia, Bib. Jadi kita yukul di situ, kita mau nambah Iya, ya iya. nambah. Dia aib itu. Jadi kita paham. Jadi pelajar makan di Iya di kedai, kedai ya? kedai umum, Restoran gitu. gitu ya? Restoran gitu. Mestinya dibungkus ya? Dibungkus harus. Ajib, ajib. Nah, terus al-habaib di sana macam-macam ya, dan mereka mempertahankan tradisi leluhurnya. Anak pernah hadir madras di Guba Murayyam itu di Tarim. yang Murayam ngaji- aku tahfidz ya? Iya, aku tahfidz Ali terus. Habib Sa'ad. Habib Sa'ad, ya. Anak waktu itu ada Habib Mastur. Dari Mas Tur. Habib Mastur ini di situ dari turun temurun dari ujitnya dari abang. Jadi dia buat roha baca 2 kitab, Ajurumiyah sama Safinah. Beliau waktu masih sehat beliau yang ngajar. Jurumiyah sama Safina enggak berubah itu? Tidak berubah Dari zaman, turun- turun dari temurun. tahun-tahun ya Iya, Jurumiyah terus sama turun Safinah? maju, bener. Ajib. Sampai Antum habis termasuk ulang lagi. antum Anak tabaruk hadir pernah situ? hadir marah sama Syakir, Habib Syakir Al-Habsyi Syakir, Solo ya. saya pernah. Itu waktu di sana Habib Syakir disuruh buat gahwa sama Habib Mastur. Wah, anak hadir kita sebelum mau dares disuruh nyapu, Beb. Jadi itu ini tempat dares zawiyah lah itu. Nah, Itu ada lapangannya, kita disuruh nyapu pakai sapu lidi yang kecil. kecil. Ya, jadi maksudnya ente harus merendahkan diri ente untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah. Nyapu, kalau nggak mau nggak usah hadir. Jadi kayak zaman dulu itu sebelum mau taklim ada dikasih ujian syarat Iya, gitu. Syarat gitu. Ini Habib Syakir suruh buat kopi, wajib antum orang suruh nyapu. Nyapu. Debu-debu itu. Antum berdua aja. Anak orang kalau nggak salah orang 5 atau gitu. Oh ya, Syakir bareng-bareng orang nyapu. 6, ya. Itu kita cuman idofi, zin kita Iya, tinggal iya. lihat. Tabaruk. Wah, dia ngajar tabaruk lah. Cuman yang anak kesankan di situ betul-betul beliau memberikan satu pelajaran, kalau mau menuntut ilmu hinakan dirimu, baru akan mendapatkan keberkahan ini. Masya Allah, Masya Allah. Dan masih banyak lagi lah kalau kita lihat bagaimana Masya Allah. adab dicari luar biasa. Ziarah Zambal apa? Taib, Habib Akil. Nah. Pertama kali ketemu Habib Umar di Tarim. Kan zaman dulu itu ada bisa ketemu Habib Umar hari Kamis. Iya. Antum ketemu enggak itu? Ya, ana alhamdulillah pertama untuk Darul Musafa salaman sama Habib Umar begitu senang ya hati. Yang selama ini mungkin kita kalau di Indonesia nggak sulit. bisa ya rame gitu kan susah. Sekarang semakin sulit lagi. Iya, pas zaman itu kita dapat waktu sebelum ke Furu salaman sama Habib.
Tapi ketika nyampe ke Furu, kita pulang dari Furu itu berapa bulan, 6 bulan pulang ke Darul Mustafa, Habib Umar dapat satu pertanyaan dari orang yang berbeda paham. Nah. Mereka mengatakan kalau Habib Umar itu seperti sonam, seperti patung yang disembah. Yang disembah gitu, disalamin gitu. Akhirnya Habib Umar membuat satu aturan, yaitu dengan bersalaman tapi tidak mencium tangan beliau. Oh. Jadi itu selama 1 tahun. Iya ya, anak datang waktu Habib Umar nggak ngasih itu. Iya, itu selama 1 tahun. Jadi beliau salaman aja sama kita. Salaman gini aja ya. Wah, beliau bilang Mustafatul Gulu. Mustafa dengan hati. Asik. Kecuali ketika ziarah Nabi Allah Hud beliau kasih. Tapi ketika di Darul Mustafa enggak. Oh. Ada, itu 1 tahun deh. Selama setahun. Ya. Selama 1 tahun kurang lebih. Setelah itu baru diizinkan kembali untuk bermusafaha. Dan itu pun beliau sekarang pakai apa kayak kayu begitu. Iya. Untuk menaruh tangannya sehingga tidak nunduk lagi. Iya. Anak pertama kali datang ya itu. Apa sih Habib Umar tak ngasih salaman. Iya, kasih musafaha. Jadi bingung loh. Kenapa ini? Karena beliau mau memberikan contoh, kita bukan seperti itu. Nah, Masya Allah. Dan itu pernah dijawab oleh beliau di salah satu jalsa di kota Mukalla, dan kebetulan kami santri pada saat itu disuruh hadir. Dia bertanya, bagaimana kata dia masalah musafaha ini. Kita itu nggak boleh sujud kepada selain Allah. Ya. Apakah dia nganggap nunduk itu sujud? Iya. Akhirnya Habib Umar melempar penahnya. Tolong ambilkan pena saya. Ternyata orang itu ketika mau ngambil, lah sekarang itu sujud sama pena. Lah, mana sujud ya? Sujud yang dimaksudkan ketika mana disuruhkan oleh malaikat sujud kepada Adam bukan menyembah Adam, tapi ta'ziman lil Adam. Nah. Dan nyuruh Allah untuk mengagungkan Adam karena diberikan ilmu. Nah, itu kan jelas dalam Al-Quran. Fasajadu illa iblis. Nggak mau sujud cuma iblis. Harus sujud. Nah, itu salah satu jawaban Habib Umar yang langsung setelah kejadian itu baru kembali lagi seperti asal. Itu kesan yang pertama Anda dapat. Kemudian kesan-kesan ulama di Tarim itu mereka saling menghormati walaupun berbeda pendapat. Dan di zaman anak ngerasakan saat berapa kejadian. Salah satunya Habib Salim Syautri cerita waktu kita datang jalsah di sana. Di mana? Di Ribat Tarim. Di Ribat Tarim. Ya. Ziarah lah kita datang ziarah. Itu Habib Salim pernah ditanya tentang ziarah Nabi Allah Hud. Apakah betul kuburan Nabi Allah Hud di situ? Beliau bilang nanti setelah 1 minggu datang saya akan berikan hujjah untuk engkau. Itu dalam 1 minggu beliau karang satu kitab yang tebal. Nailul Maqsud di ziarah Nabi Allah Hud. Itu yang tanya pas antum datang itu ya? Iya, zaman mana itu. Akhirnya dikeluarkan itu kitab, dijual akhirnya kitab itu. Dan itu semua hujjah tentang Wadil Ahgab semua. Kemudian tidak lama juga Habib Sa'ad pernah mengarang satu kitab tentang Fawaidul Ghad. Itu zaman Nabi. Ketika itu surat itu risalah kecil itu disampaikan ke Habib Salim. Ini adabnya mereka. Gimana menurut antum anak cetak atau tidak ini kita? Ini sama-sama alim dan sama-sama habaib dan saling menghormati. Kata Habib Salim, anak pun mau ngarang. Ma'zur mudaratnya gab. Iya. Jadi beliau garang juga. Kalau antum sebar ini kitab, ana sebar ini kitab. Biar umat tidak bingung. Iya, sehingga memang perbedaan pendapat. Ya, akhirnya Habib Sa'ad mengatakan kepada beliau kalau memang antum enggak ridho, ana enggak bakal cetak. Udah, ini kitab untuk disimpan aja, enggak disebarkan. Dan setelah itu tidak dicetak itu gitu. Karena memandang Habib Salim juga anak dari guru beliau Abdullah dan juga Ayanut Tarim, orang-orang besar di Tarim ya, tokoh saling menghormati walaupun berbeda pendapat, saling menghormati. Itu satu pelajaran yang saya dapatkan dari orang-orang Tarim. Satu lagi ya Habib, boleh saya berbagi? Boleh. Dulu ada satu guru, saya ingat namanya Syekh Saleh Muhammad Ba'udhan. Syekh Saleh Muhammad Ba'udhan ini punya abah Syekh Muhammad Ba'udhan. Dia mufti, termasuk salah satu Syekh Muhammad Ba'udhan yang sekarang ngajar di Ahqaf. Iya, itu salah satu mufti di Tarim. Dia termasuk kubar minal ulama. Nah, Syekh Saleh ini mutawaddiin. Orangnya Masya Allah pakai kacamata. Marrah minal marrat ada syekh dari Singgiti. Ulama dari Singgiti, Singgi Mauritania, dari Afrika, di bawahnya Maroko itu daerah negeri namanya Mauritania. Syekh Saleh ini mengajar anak kitab, 3 kitab.
Syekh Shalih. Dari mulai Mustalahul Hadits, kemudian Jauhar Tauhid, Usul Fiqih. Nah, suatu saat yang dari Mauritania ini dia mengajar usul fikih tapi kitab yang lebih tinggi. Ketika itu lebih tinggi dari yang dari yang dipelajari di dalam itu ya. Sehingga Syekh Shalih dia setelah mengajar kami tidak segan-segan untuk hadir di halaqahnya Syekh Singgiti ini tadi. Jadi beliau, ana duduk di samping beliau. Dan yang tadi ana di halaqah, beliau yang mengajar ana. Tapi ketika di halaqah ini ada orang lebih alim, dia tidak segan duduk di samping muridnya untuk belajar sama Syekh yang lebih alim. Jadi dia duduk sama murid-murid yang lain untuk ngambil talagi ilmu dari Syekh Singgiti. Iya. Meskipun dia sudah alim ya. Dia sudah alim. Abahnya mufti dan dia masya Allah orang yang tawadhu. Duduk di sebelah ana, Beb. Masya Allah. Syekh Shalih duduk sebelah ana, kita lagi juga baca, kita tabaruk sama Syekh itu walaupun sebentar. Luar biasa. Di situ ana mempelajari bahasanya ilmu itu betul-betul perlu dengan tazallul kita kepada masyayikh sehingga mendapatkan keberkahan. Husnuzon. Banyak orang punya ilmu, tapi yang luar biasa itu adabnya itu yang kita mau dapatkan. Itu pelajaran berharga. Iya, luar biasa. Jadi kita langsung ngelihat langsung itu nasihatnya itu langsung kena. Iya, bil fi'il bukan lagi bukan bil qaul, sudah kita lihat yaumian mereka gitu. Masya Allah. Kalau sama Habib Umar, Beb, ada pengalaman? Kalau sama Habib Umar ya itu, kalau soal ketemuan tuh bilang setiap Yaumul Khamis ba'dal khatam Quran itu ana alhamdulillah hampir 6 kali jumpa. Ya. Tapi yang masuk ke dalam ke Ghurfah itu 4 kali lah. Yang ketemu di sebelum pulang 2 kali. Oh, dulu masih muda ya ketemu ya? Dalam 2 minggu sekali kita bisa dapat giliran. Oh, antum ngobrol di situ? Ngobrol di kamar sama Habib. Asik. Luar biasa, itu pengalaman yang sangat indah. Ada yang bisa disampaikan? Maksudnya ada? Iya, ana waktu ketemu Habib Umar Arba'uyun itu, Habib Umar kayak berbicara dengan, bukan dengan murid, tapi seperti bicara dengan anaknya. Seperti ayah kita orang sendiri? Iya, seperti ayah sama anak. Dia bilang, ya waladi, kaif ya waladi, bilang ya waladi. Beliau Habib Umar yang mulai dulu ya? Habib Umar yang mulai. Antum ya pertama kali? Iya, derdek ya? Iya. Tapi Habib Umar yang mulai, Habib Umar yang mulai nanya, ish ya waladi, ada apa gitu ditanya. Itu rahmah betul, walaupun gimana kita, beliau nggak pernah marah itu. Habib Umar nggak pernah marah, bagaimanapun kita ngomong, kita tanya, jawab, Masya Allah. Antum tanya jawab itu sama Habib Umar. Biasa. Terus lagi kesan yang lebih mendalam di Tarim itu menurut saya, keberkahan ilmunya, karena ilmu itu langsung ditabligkan. Siddiq, jujur dari dalam mempelajari, mengajarkan dan menyebarkan. Itu ada kejujuran, itulah yang membuat keberhasilan. Ya, mukhlis. Terakhir Habib Akil, pesan antum untuk para santri yang mau berangkat ke Tarim. Ya, di Tarim itu banyak orang soleh, banyak orang alim. Jangan merasa paling alim, karena ilmu itu luas ya Beb. Tapi yang paling perlu dijaga di sana adab dan belajar adab. Kalau ilmu saya yakin di Indonesia banyak. Nah, kita mau cari ilmu apa di luar Indonesia, juga? Masya Allah, iya banyak. Di negeri-negeri lain juga, di Jazirah Arab ada. Cuman yang kita cari di sana sirnya ilmu itu. Kenapa sirnya ilmu itu? Ya adab yang mereka contoh dari ta'zimnya kepada ilmu, ta'zimnya kepada ulama, ta'zimnya kepada penuntut ilmu. Tadi Anda sudah cerita sampai kita mau ke kedai aja ditegur. Nah, semoga itu la yazal mawjud fit Tarim. Sampai didengar ketika ada listrik di sana, orang-orang Tarim menangis. Ketika pertama kali masuk listrik? Iya, masuk listrik. Kenapa? Dunia, iftitah dunia. Dunia masuk ke sini? Allah. Bayangin, kita nahna gulisye. Sekarang internet semua. Ya. Jazakumullah Habib Akil, terima kasih, kesan-kesannya luar biasa, cerita-ceritanya luar biasa. Semoga Allah sampaikan lagi. Amin. Yang belum juga insya Allah mudahkan. Amin. Mudah-mudahan kita bisa datang melihat guru-guru di Tarim. Amin. Jazakumullah khair. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan teman-teman kita, guru-guru kita untuk membahas sekelumit tentang Tarim. Terima kasih. Jazakallah khair masuk di channelnya. Insyaallah manfaat ya. Ya khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.